Yo para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu. Nah, karena donasi buat cerita Nares udah terpenuhi ya, gue bakal lanjut lah cerita Nares sesuai janji gue. Dan ini adalah part terakhir dari Raja Naga Kematian yang dikirim ke Isekai, atau ya part terakhir dari ceritanya Nares. Tapi ya sebelum ke ceritanya nih ya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Terutama buat lu gitu kan yang pengen gue buat cerita-cerita baru gitu kan, buat cerita-cerita isekai lagi gitu ya. Lu bisa lah donasi ke Traktir ID dengan hashtag buat cerita baru. Atau ya kalau lu mau dukung gue gitu kan tapi pengennya biar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership warga isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama ni Naru gitu kan, yang udah sampai volume 14. Dan juga ya sama cerita original gue yang judulnya The Zero Esper yang udah sampai chapter 15. Dan ya udah memasuki volume kedua. Sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang ya belum banyak sih gitu kan, karena ya data gue hilang semua nih yang Phantom Ballet. Jadi ya gue harus sabar-sabar bikin lore-nya dulu. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik buat dengerin lanjutan storytelling cerita buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership warga isekai buat denger lanjutannya. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu kan, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke part terakhir dari cerita Nares. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih ya, gue mau disclaimer dulu nih, kalau ini cerita buatan gue. Jadi kalau lu nyari manga, anime ataupun novel ya jelas kagak bakal ada, karena ini karya original yang gue bikin sendiri. Dan jangan nanya judul aslinya apa, bacanya di mana, karena kayak yang gue bilang tadi, ini cerita original buatan gue. Dan karena ini cuma kerangka cerita, jadi ya yang gue ceritain itu cuma garis besarnya aja, bukan detailing ceritanya. Oke, paham kan? Cerita dibuka dengan Nares yang ketemu sama Fate dan menyapa Nares. Sama ya, Nares bingung tuh kenapa Fate bisa ngelihat dia, padahal penjara dewa terdalam gitu kan itu gelap gulita. Dan ya kekuatannya Fate harusnya disegel juga, jadi nggak mungkin gitu Fate bisa ngelihat dia atau merasakan keberadaan dia. Tapi Fate yang tahu kalau Nares itu bingung, jelasin lah, dia bisa tahu Nares yang ada di depannya itu karena dia adalah yang memanggil Nares ke isekai. Dan harusnya Nares itu sadar dia itu siapa. Dan pas Nares lihat lagi gitu kan, dia langsung shocknya bukan main, dia kaget banget gitu loh. Shock lah jelas, karena Fate mirip banget sama dia. Abis itu Fate jelasin, dia adalah Nares dari dunia ini. Makanya dia bisa tahu kalau yang ada di depannya adalah Nares, karena jiwa Fate dan Nares itu saling terhubung satu sama lain. Terus alasan Fate manggil Nares karena umur dunia ini tuh udah nggak lama lagi. Dan buat nyelamatin dunia ini dia butuh seseorang yang setidaknya satu tingkatan gitu kan di bawah dia. Dan karena Fate cuma bisa ngesamen dirinya sendiri dari dunia yang berbeda gitu kan, jadi dia ngecek lah satu-satu dunia paralel. Dan jackpot dia nemu Nares yang tingkatannya sama kayak Fate kalau dari sudut pandangnya Fate. Makanya ya Fate manggil Nares dan pengen minta bantuan Nares buat nyelamatin dunia ini yang diambang kehancuran karena ulah Luciel, dewa yang berkuasa di Celestia saat ini. Tapi Fate juga bilang gitu, kalau Luciel yang sekarang itu nggak sama kayak Luciel yang dulu. Luciel dulu itu dewa yang baik, bahkan Luciel lah yang menghentikan perang 7 ras dan membuat perjanjian dengan 6 ras lainnya gitu kan. Tapi setelah perang, pelan-pelan tuh Luciel mulai berubah sampai akhirnya Luciel kayak sekarang yang menyebabkan banyak kekacauan di dunia bawah secara tidak langsung. Pertama, Luciel itu yang jadi penyebab dari Ratu Vampir yang hilang kendali akan kekuatannya dan nyerang rakyatnya sendiri. Terus Tanah Iblis yang tandus dan gersang itu karena ulah Luciel juga. Luciel selaku pembuat perjanjian 7 ras gitu kan, jelas dia paling tahu lah kalau dewa itu cuma nggak boleh melukai ras lainnya. Makanya dia bisa ngebuat Tanah Ras Iblis jadi tandus dan gersang begitu. Terus kematian raja dari ras naga gitu kan, atau ya Dragonoid, itu karena ulahnya Luciel juga yang menghasut Mamon dengan janji kalau Luciel bakal ngebuat tanah wilayah iblis jadi subur. Nah, di kerajaan manusia hewan kenapa bisa sebobrok itu? Itu karena raja manusia hewan gitu kan adalah bawahan Luciel, dan dia ngebuat perjanjian sama Luciel kalau raja manusia hewan bisa jadi dewa asalkan dia mau nurut kata-katanya Luciel.
Terus di kerajaan elf yang mengutus Sariel gitu kan, dewa yang ngebuat danau elf itu jadi tercemar, ya Luciel juga gitu loh. Nah, pengetahuan soal humanoid yang dipunya sama manusia itu juga berasal dari Luciel yang mengajarkan mereka atau mengajarkan ras manusia. Nah, Luciel itu memanfaatkan hati orang tuanya Rina tuh yang saat itu baru kehilangan anaknya, makanya orang tua Rina gampang kena bujuk rayunya Luciel dan tujuan Luciel ngelakuin itu cuma satu. Dia butuh dewa tapi tidak tergabung ke ras dewa yang bisa dia pakai buat bikin kekacauan di dunia bawah. Karena ya dewa kan gak boleh ikut campur tuh dalam urusan dunia bawah, makanya Luciel menghasut orang tua Rina buat menciptakan dewa. Dan karena yang ngebuat dewa itu adalah manusia ya kan, dewa buatan itu tidak tergabung ke ras dewa, jadi Luciel bisa memerintahkan dewa itu untuk membuat kekacauan di dunia bawah. Sebelum akhirnya ya dibunuh lah tuh sama si Nares. Nares yang denger itu awalnya nggak percaya dong, tapi setelah dia dikasih ingatan sama Fate, Nares bisa ngeliat gitu semua dengan jelas apa yang dilakukan Luciel. Nah setelah dengar semua ceritanya Fate dan ngeliat ingatan yang dikasih sama Fate, Nares bebasin Fate tuh. Tapi pas Fate baru dibebasin sama Nares ya kan, Nares bilang, izinkan aku untuk memukulmu. Dan tanpa ragu Nares langsung mukul Fate sampai Fate ngancurin tembok di belakangnya. Dan ya lu tau lah alasan Nares mukul Fate itu karena apa? Karena dia dipanggil ke Isekai sama Fate. Setelah itu Nares sama Fate kabur tuh dari penjara terdalam kan, dengan bebasin beberapa dewa di penjara terdalam, yang 3 di antara mereka adalah dewa tertinggi yang kastanya sama kayak Fate. Nah 3 dewa tertinggi selain Fate yang dibebasin Nares, awalnya ya mereka ragu tuh buat ngelawan Luciel. Karena mereka tahu sekuat apa Luciel, tapi ya setelah negosiasi gitu kan, dan ya dibantu sama Fate, 3 dewa tertinggi lainnya ya kan, selain si Fate yang di penjara terdalam, itu setuju buat ngebantu Nares dan Fate ngelawan Luciel dan antek-anteknya. Nah 3 dewa tertinggi itu, pertama itu adalah Hariel, yang merupakan dewa laut yang dipenjara karena waktu itu Luciel minta ke Hariel buat ngebikin monster-monster laut itu nggak tenang, terus nyerang daratan di sekitarnya, terutama daratan kerajaan elf. Yang jelas lah permintaan itu ditolak ya sama Hariel, yang akhirnya Hariel dipenjara dengan alasan memberontak ke Luciel. Terus yang kedua bukan dewa tertinggi sih, tapi dewi tertinggi yang namanya Furiel. Dewi tumbuhan dan tanaman yang protes ke Luciel waktu Luciel bikin tanah di wilayah iblis itu jadi gersang dan tandus. Yang akhirnya ya si Furiel ini dipenjara juga tuh sama Luciel. Dan yang ketiga itu sama, dia bukan dewa melainkan dewi tertinggi yang dibebasin sama Nares dan namanya adalah Mariel, yang merupakan dewa langit yang harusnya dia itu adalah dewa yang mengatur hukum para dewa, tapi dia dipenjara sama Luciel karena bagi Luciel Mariel adalah pengganggu. Nah mereka bertiga dan juga Fate itu pernah ngelawan Luciel, makanya mereka tahu sekuat apa Luciel, terutama Fate yang paling tahu soal Luciel karena Fate dulunya adalah teman dekatnya Luciel. Nah setelah itu mereka berlima tuh kan naiklah ke permukaan, dan sambil lari ke atas mereka ngebahas lah masalah Luciel dan para dewa yang jadi bawahannya dan siapa aja yang perlu mereka waspadai. Dan pas mereka udah sampai atas gitu kan, mereka udah ngeliat lah kalau penjara itu udah kacau banget, dan Nares itu langsung pergi tuh nemuin 6 dewa yang jadi sekutunya itu, yaitu Joniel, Baniel, Etaniel, Kariel, Izael, dan Kariel. Dan setelah ketemu sama mereka dan ngeliat kalau kekacauan di penjara itu bakal makin gede lagi, mereka langsung keluar lah gitu kan. Dan di luar ternyata nggak jauh beda, yang memana kekacauan yang mereka buat itu udah nyebar kemana-mana. Karena Joniel itu nyuruh beberapa dewa kelas menengah dan kelas bawah buat menyebabkan kekacauan di luar penjara. Ya walaupun sebagian besar itu dibantu juga tuh sama undeadnya Nares yang juga menyebabkan kekacauan gitu kan. Nah di tengah situasi Celestia yang sekarang udah kacau banget gitu kan, karena ada gelut antar dewa di mana-mana, secara diam-diam undeadnya Nares yang punya skill ngilang gitu kan, biar nggak kelihatan, itu ngasih tahu ke Nares soal informasi yang dia dapat. Si undead ngelaporin gitu kan situasi yang lagi terjadi di Celestia, terus ngasih tahu juga beberapa dewa yang jadi bawahannya Luciel, yang beberapa dari mereka adalah dewa tertinggi, yang kalau menurut si undead kekuatannya setingkat lah sama ya 3 dewa atau 4 dewa yang ngikut sama Nares itu. Terus si undead juga ngasih tahu lokasinya Luciel yang tadi dia lihat masuk ke ruang bawah tanah yang ada di Istana Dewa. Tapi si undead nggak tahu Luciel ngapain di situ karena ya dia nggak bisa masuk lebih jauh.
Nah setelah si Undead ngilang, Nares nanya dong ke Fate sama yang lainnya di bawah Istana Dewa itu ada apaan. Dan dengar pertanyaan Nares, semua 4 dewa tertinggi yang lagi sama dia itu pada shock semua gitu kan. Dan tanpa ngejawab pertanyaan Nares, Fate langsung nyuruh mereka buat cepetan. Yang akhirnya mereka buru-buru tuh kan buat pergi ke tempatnya Luciel. Dan ngelihat mereka panik, Nares tahu pasti ada sesuatu yang gak beres. Makanya Nares nanya lagi lah. Dan akhirnya Fate ngasih tahu di bawah Istana Dewa itu ada Akashic Record. Dan kalau sampai Luciel make itu, maka bukan cuma dewa tapi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bakal musnah. Nah pas denger itu Nares gak kaget gitu kan. Dan ya dia ngebatin jadi di dunia ini ada Akashic Record juga. Dan semua pertanyaan yang ngeganjel gitu kan di otaknya Nares itu kejawab semua lah berkat jawaban dari Fate yang bilang kalau di bawah Istana Dewa itu ada Akashic Record. Nah tiba-tiba gitu kan pas mereka lagi lari gitu, itu Joniel berhenti tuh dan bilang dia sampai sini aja, yang disetujui sama yang lainnya karena tujuan Joniel adalah Haliel yang lokasinya nggak jauh dari mereka. Dan pas yang lain lanjutin perjalanan ke Istana Dewa, mereka satu persatu ketemulah sama dewa lain yang memihak Luciel. Salah satunya adalah Sariel tuh, dewa yang mencari Fate dan mencemari danau di wilayah Elf. Dan karena itu ya mereka mutusin lah buat mencar dan ngasih jalan ke Fate sama Nares menuju Istana Dewa. Sampai akhirnya yang kesisa cuma Nares dan Fate tuh yang menuju ruang bawah tanah istana. Dan pas di sana mereka ngeliat Luciel yang berdiri di sebelah bola sihir yang disebut sebagai Akashic Record. Abis itu Nares bilang kan, kenapa nggak berhenti di sini aja sandiwaranya? Nares bilang kayak gitu sambil ngelirik ke Fate yang dibalas sama Fate. Jadi Nares sudah tahu. Dan Nares bilang sejak awal dia itu udah ngerasa aneh gitu kan. Dirinya yang lain, jiwa sinkronasi, itu sangat mustahil. Dia adalah Raja Naga Kematian yang tahu konsep kehidupan, kematian, dan jiwa makhluk hidup. Selama hidup ribuan tahun dia gitu kan jadi Raja Naga Kematian, gak pernah sekalipun dia dengar soal dirinya yang lain ataupun jiwa sinkronasi. Dunia lain emang ada, dia tahu itu. Tapi mereka yang tinggal di dunia lain adalah jiwa yang direinkarnasi dari setiap dunia. Habis itu Fate ketawa dan dia jalan ke samping Luciel dan Fate memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Akashic Record itu sendiri. Dan Luciel yang di sampingnya cumalah seonggok mayat dewa yang Fate kendalikan. Terus Fate bilang kayak gitu sambil ngejatohin tubuhnya Luciel tuh. Dan Fate nanya sejak kapan Nares sadar kalau dia adalah Akashic Record. Dan Nares bilang sejak awal dia ngerasa ada yang aneh sama ceritanya Fate. Dari perang 7 ras sampai Luciel yang menghentikan perang itu suatu fakta, itu nggak ada yang aneh bagi Nares. Tapi setelah kejadian itu semua keanehan dimulai. Dan dari semua keanehan itu jawaban paling memungkinkan adalah ulah entitas yang lebih tinggi dari dewa di Isekai yaitu Akashic Record. Dan Fate adalah Akashic Record yang mendapatkan tubuh karena terus menyerap sihir yang ada di dunia. Walaupun Nares nggak tahu tuh alasannya Fate ngelakuin itu apa. Terus pertarungan Fate sama Luciel itu bukan setelah Luciel berubah jadi jahat, tapi sebelum Luciel berubah jadi jahat. Semua ulah yang disebabkan Luciel sebelumnya itu adalah ulahnya Fate dengan mengatasnamakan Luciel. Terus biar rencana Fate makin mulus gitu kan, Luciel dibunuhlah tuh sama Fate. Dan setelah itu Fate itu berperan sebagai karakter yang membela keadilan gitu kan. Padahal Fate yang mengendalikan semuanya. Dan kedatangan Nares sampai Nares ke ruang bawah tanah Istana Dewa itu adalah rencana Fate yang membimbing Nares menuju ruang bawah tanah Istana Dewa. Dan penjelasan Nares bikin Fate ketawa terus muji atas kepintarannya Nares itu. Dan Fate bilang sebagai hadiah pengorbanan dia bakal ngasih tahu alasan Nares harus mati. Dan Fate jelasin kalau Nares itu bakal dijadiin pengorbanan ya kan, atau tumbal buat mereset dunia yang udah busuk bagi dia. Dan dia bakal jadi pemimpin dari dunia yang baru itu dan mengatur dunia itu biar gak ada lagi makhluk-makhluk busuk yang merusak dunia. Dan Nares dibutuhkan sebagai pengorbanan atau tumbal buat mereset dunia karena energi sihir Nares yang gede banget. Dan dengar itu Nares malah senyum terus bilang kalau dia itu jadi keingetan masa lalu gitu kan, yang menyebabkan ras naga punah dan hanya menyisakan dia doang. Dan omongan Nares bikin Fate bingung, tapi Fate gak dikasih kesempatan buat mikir karena Nares tiba-tiba ada di depan Fate terus mukul Fate. Dan Nares bilang ini bukan pertama kalinya aku melawan Akashic Record. Karena Akashic Record di bumi akulah yang menghancurkannya. Dan tiba-tiba air mata Nares itu netes tuh. Terus dia bilang, dan sebagai hadiah karena udah mengingatkanku dengan masa laluku. Udah mengingatkanku sama semua naga dan teman-teman seperjuanganku yang udah pada gugur.
Biar aku tunjukkan padamu kekuatan penuhku seperti apa. Dan seketika seluruh dunia, bukan cuma Celestia doang ya, tapi seluruh dunia ya kan, isekai itu ngerasain hawa mencekam seakan malaikat maut itu udah ada di samping mereka. Bahkan semua orang yang Nares kenal di isekai gitu kan, termasuk si Rina gitu, itu ngerasain hawa itu. Makanya Nares nggak pernah mau gitu make kekuatan penuhnya, karena ya sebagai Raja Naga Kematian dia itu nggak boleh pandang bulu dan nggak boleh memihak siapapun. Tapi sekarang itu lain cerita. Dia nggak masalah dipanggil ke isekai, dia nggak masalah harus ikut dalam game yang dibuat Fate. Tapi kalau udah menyangkut ingatannya, udah menyangkut teman-teman seperjuangannya, dia nggak bakal segan-segan. Nah, akhirnya terjadilah gitu kan pertarungan antara Nares sang Raja Naga Kematian ngelawan Fate si Akashic Record. Sampai seluruh dunia itu bisa ngerasain bentrokan kekuatan mereka. Dan para dewa yang lagi perang gitu kan, itu tiba-tiba pada berhenti semuanya pada berhenti dan ngelihat pertarungan Nares sama Fate yang ruang lingkupnya itu bukan di istana dewa lagi, tapi satu Celestia itu jadi arena gelut mereka. Ya Fate nggak bisa dibilang lemah gitu, karena dia bisa bertahan dari kekuatan penuhnya Nares. Bahkan ya dia masih bisa ngasih counter attack juga. Ya itu karena Fate atau Akashic Record itu udah menyerap banyak energi sihir di dunia. Makanya ya Fate itu masih bisa bertahan dari Nares. Tapi tetap itu nggak berarti di depan Nares. Mereka berdua juga sama-sama ngesummon makhluk lain tuh. Fate ngesummon monster-monster, sedangkan Nares ngesummon undead, termasuk ngesummon mayat, naga. Dan para dewa yang tadinya perang itu malah jadi lari kocar kacir demi menghindari gelut Nares sama Fate yang udah di luar kendali, udah di luar kekuatan mereka. Mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dan pertarungan itu diakhiri dengan Nares yang nusuk dada tengahnya Fate dan ngambil core Akashic Record, yang bikin Fate bingung kok Nares bisa tahu gitu soal core Akashic Record. Dan Nares bilang bukannya udah dia bilang kalau dia itu pernah menghancurkan Akashic Record sebelumnya. Terus Nares bilang lagi adios, dan tanpa ragu Nares ngancurin core Akashic Record yang ngebuat tubuh Fate itu langsung menghilang. Abis itu Nares ngeliat ke bawah tuh dan Nares bilang, kayaknya aku nggak boleh pulang dulu. Ya Nares ngomong kayak gitu kan, karena pas dia ngeliat ke bawah, semua dewa yang ada di Celestia, mau yang tadi ngelawan Nares atau memihak Nares, semuanya menghadap ke arah Nares dengan posisi sumpah kesatria. Luciel mati di tangan Fate, dan akhirnya ya Fate yang mengendalikan dunia. Dan karena Fate mati di tangan Nares, maka sekarang jadi tanggung jawabnya Nares untuk menjaga dunia ini, atau yang menjaga isekai itu adalah tanggung jawabnya Nares sebagai orang yang telah membunuh Fate. Dan cerita ditutup dengan time skip 6 bulan kemudian, yang dimana Nares lagi jalan dengan beberapa dewa yang jadi pengawalnya, termasuk Joniel, Haliel, dan juga Baniel. Terus Nares berhenti gitu kan dan bilang, stop, cukup sampai di sini, kalian ngikutin aku ada kencan sama Rina, kalian mending balik aja tuh ke istana dewa. Dan yang lain protes tuh kan, Nares pengen pergi sendiri, tapi Nares bilang enggak, dia bakal tetap pergi sendiri atau Rina bakal marah kayak sebelumnya karena dia bawa orang lain pas mereka kencan. Terus Nares bilang lagi, kalau kalian gitu kan masih mengikuti aku, akan kubuat pekerjaan kalian makin banyak nanti, oke? Abis itu Nares jalan tuh kan, ninggalin para dewa yang cuma ngeliatin dia doang sambil masukin tangannya ke kantong. Dan Nares menyeringai, terus dia bilang, apa kalian menikmati kisahku? Dan terima kasih telah mengikuti cerita Raja Naga Kematian yang dikirim ke Isekai atau cerita Nares sampai part terakhir ini. Thank you buat kalian yang udah mendukung gua dari part pertama sampai part terakhir ini untuk cerita Nares. Dan bagaimana dengan part terakhir ini, apakah bagus atau tidak? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacaan-bacaan gak penting gitu kan, lu bisa tulis di dalam komentar juga gitu. Kalau lu suka sama video kali ini, suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gua gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.